Bukannya sudah kubilang. Harus pulang sebelum jam 10 malam? Kenapa? Kalau aku tidak di rumah, peraturannya tidak perlu diikuti? Aku lembur mendadak. Jadi pulangnya terlambat. Salah ya salah. Sudah berbuat salah, harus menerima hukuman. Jemataran bag ini. Takut padaku? Aku sengaja ingin membuatmu ingat. Raza takut seperti ini. Miu Jingchen. Sampai kapan kau mau begini, menyiksaku? Karena ayahmu lah yang menyebabkan orang tuaku tewas. Hutang ini akan kubayar denganmu. Lepaskan. Bantu aku. Sudah 10 tahun. Kau menahanku di sisimu selama 10 tahun. 2 nyawa orang tuaku. Menurutmu 10 tahun. Sudah cukup? Jangan sentuh aku. Jorok. Kakak Jingchen, lihat. Seneng? Seneng. Miu Jingchen. Malam tahun baru setiap tahunnya. Aku ingin selalu merayakannya bersamamu. Song Yu, aku janji padamu. Setiap tahun ke depannya, kita tidak akan berpisah. Kakak Jingchen, lihat. Apakah ini Mu Jingchen? Apakah keluarga Song Qiang? Song Qiang tewas dalam kecelakaan. Silakan datang ke rumah sakit Ren Ai. Sopir keluarga Anda, Song Qiang, mengalami masalah saat mengemudi. Terjadi kecelakaan. Orang tuamu tewas dalam kecelakaan. Segera datang ke rumah sakit Ren Ai. Ayah, aku tidak percaya kau sengaja membunuh orang. Kebenaran yang sebenarnya dulu. Sebenarnya apa? Nona. Camus Bertancard l'agit dans Gantuan Muda? Aduh. Kamu mengalah saja, Tuan Muda. Marahnya pasti langsung hilang.
Masalah antara aku dan dia. Bukan cuma soal mengalah. Tianzhong, aku berangkat kerja dulu. Tapi. Bahkan orang luar seperti aku saja bisa melihat. Kalian berdua masih punya perasaan satu sama lain. Tapi kalian sendiri, kok tidak menyadarinya? Naik. Tidak usah. Teman saya kebetulan lewat sini. Jadi saya numpang. Naik. Jangan buat aku mengulanginya. Eric Hida Berlawanan. Teman saya sudah datang. Saya duluan. Ya, ini sarapan yang kubawakan untukmu. Ya, ini sarapan yang kubawakan untukmu. Terima kasih, Direktur Lin. Saya sudah makan di rumah. Saya naik mobil dulu. Director Lin, barusan ada telepon. Mitra kerjasama tiba-tiba datang lebih awal. Antarkan dokumen ini ke ruang rapat. Baik, Direktur Lin. Kenapa kamu ada di sini? Hei Tai. Apa dia sengaja datang ke sini? Untuk menyusahkanku? Song Yu ini, vegetal lihat orang kaya, langsung ingin mendekat. Memang cuma itu kemampuannya. Baru saja dekat dengan Direktur Lin. Sekarang ketemu yang lebih kaya, langsung mendekat lagi. Betul, sungguh tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Song Yu, kamu jelaskan dokumen ini kepada Tuan MU. Tuan Miu, dokumen ini adalah... Lanjutkan. adalah dari perusahaan kami. Maaf, pulpennya jatuh. Ada apa? Tidak apa-apa. Cuma tidak sengaja terbentur. Tidak apa-apa. Tuan Yu, maaf saya. Maaf. Apa gunanya? Lebih baik kamu datang ke sini. Bantu aku bersihkan. Bagaimana?
Saya akan panggil petugas kebersihan. Tuan Yu, apa sih maumu? Tidak bisakah kau biarkan aku bekerja dengan tenang? Bekerja dengan tenang? Kau anak sirang pembunuh. Berdasarkan APA? Katakan, kalau semua orang di perusahaan ini tahu bahwa kau adalah anak pembunuh, masih bisakah kau bekerja dengan tenang? Dulu polisi saja tidak pernah menyatakan ayahku bersalah. Berdasarkan apa kau bilang dia pembunuh? Berdasarkan mobil itu dikendarai ayahmu, orang tuaku ada di mobil itu. Ayahku juga sudah meninggal. Masih belum cukup? Lagi pula, sekalipun ayahku pembunuh, apakah aku juga pantas mati? Ini di perusahaan, Tuan MU. Jangan macam-macam. Aku mohon padamu. Tampaknya, Lin Yi sangat baik padamu. Sayangnya, sebaik apapun tidak ada gunanya. Sepanjang hidupmu, hanya akan terperangkap di sisiku. Jangan berharap bisa terjadi sesuatu dengannya. Lin Yi baik padaku. Karena dia baik pada setiap karyawan di perusahaan. Kami tidak sejorok yang kau bayangkan. Oh ya? TAPI. Lebih baik kau simpan semua hayalanmu itu. Kalau tidak, kau akan sengsara. Lin Yi juga akan sengsara. Apa maksudmu? Karena seumur hidupmu hanya bisa tinggal di sisiku. Tidak akan bersama pria lain. Persenta, menikah. Berdasarkan APA? Berdasarkan ayahmu yang menghancurkan keluargaku. Sepanjang hidupmu, harus menebus dosa dengan menemaniku. Lepas Kandia. Yung Master Mu, karyawanku, cuma menumpahkan kopimu. Tidak perlu sampai segitunya. Tapi dia yang menggodaiku. Dia bukan orang seperti itu. Oh ya? Kamu yakin? Tapi di tempat yang tidak kamu lihat. Di tengah malam. Dia akan memelukku dari belakang. Membuka kerah bajuku. Berdiri di ujung kaki. Kakak. Tenang saja. Aku tidak tertarik dengan wanita sepertimu. Tuan Mu. Tolong hormati karyawanku. Walaupun kamu client plus. Kamu tidak punya hak untuk memperlakukan karyawanku seperti ini. Terserah. Kamu selesaikan pekerjaanmu dulu. Pikat dia. Aku akan berikan tanah di timur kota itu padamu. Tidak cukup. Atau, aku beri kamu pilihan lain. Jauhilah dia. Atau, grup Lin akan lenyap. Director Lin.
Apa dia menyulitkanmu? Dia bilang, kalau aku tidak memecatmu, aku akan dibuat susah. Aku akan temui dia. Orang yang ingin dia hadapi adalah aku. Tidak perlu menyusahkanmu dan perusahaan. Tenang saja, aku bisa menanganinya. Ya. Melihat kamu mengkhawatirkanku, aku sangat senang. Tapi, antara kamu dan dia, apa ada kesalahpahaman? Dia membenciku. Tenang saja. Nanti, apapun masalah yang kamu hadapi, aku akan selalu menemanimu. Perusahaan Lin Yi diakuisisi. Apa itu ulahmu? Memang aku, terus kenapa? Aku masih hidup dalam penderitaan. Kamu, anak seorang pembunuh. Berdasarkan apa bisa bahagia? Mu Jingchen. Kamu menyiksaku seperti ini. Apa kamu benar-benar akan senang? Mu Jingchen. Kalau kamu sudah melihatnya, pasti akan merasa sakit. Kenapa tidak melepaskanku? Cari nilai H1 yang lebih besar dari S3. Kalau H1 lebih kecil dari S3, berarti Song Yu. Kakak akan menunggumu tumbuh besar. Ingin meninggalkanku. Mimpi. Aku tidak hanya tidak akan melepaskanmu, tapi juga akan menahanmu di sisiku. Membuatmu merasa sakit sepertiku. Mu Jingchen, kamu mau apa? Sekarang, buat aku senang. Kamu mabuk.
Miu Jingchen, kamu mau apa? Lepaskan aku. Jangan. Miu Jingchen. Aku mohon padamu. Kenapa tidak mau? Aku ingat. Kamu sudah menyukaiku sejak lama. Kamu suka kalau aku menciummu, ya? Tidak. Kamu ingin memberikan yang pertama kali untuk Lin Yi. Aku tidak ingin memberikannya untuk Lin Yi. Tapi seharusnya bukan kamu. Miu Jingchen, aku mohon, jangan seperti ini. Aku beritahu kamu. Segala sesuatu tentangmu adalah milikku. Kamu sangat membenciku, ya? Ini satu-satunya hal yang bisa kujaga untuk mempertahankan harga diriku yang terakhir. Miu Jingchen. Biasanya kamu ingin menyiksaku seperti apapun. Boleh saja. Hanya hal ini. Tidak boleh. Suatu hari nanti, kamu akan datang memohon padaku. Miu Jingchen. Aku adalah anak perempuan musuhmu. Kalau kita melakukan ini, kamu hanya akan lebih membenciku. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Kenapa masih tidak bisa dihubungi? Dealer mobil 4S ini adalah satu-satunya petunjuk tentang kecelakaan tahun itu. Kalau tidak ketemu, Ada apa? Kelihatannya gelisah. Apa terjadi sesuatu? aku tidak apa. Kamu mau pergi ke dealer mobil 4S ini? Aku dengar, toko ini sudah tutup bertahun-tahun yang lalu. Tapi, aku punya nomor telepon pemilik toko ini. Kamu kenal pemilik toko ini? Ya. Cukup akrab. Sudah kenal bertahun-tahun. Bisakah kamu mengajakku menemuinya? Aku ada hal penting yang ingin kubicarakan dengannya. ITU, Direct Sherlin. Setelah pulang kerja, aku traktir makan. Baiklah. Kemari.
Miu Jingchen. Lagi-lagi ngapain sih? Tanganmu kotor. Aku bantu cuci. Lepasin aku. Miu Jingchen, kamu sakiti aku. Lepasin aku. Miu Jingchen, sampai kapan kamu mau bertingkah gila? Di mana saja dan kapan saja? Apa salahku sampai kamu perlakukan aku begini? Sudah kubilang. Tanganmu kotor. Baik. Aku cuci. Kakap. Sudah kubilang cukup. Song Yu. Sampai kapan kamu mau marah-marah padaku, karena Lin Yi? Apa yang kamu mau, dia tidak bisa memberikannya, hanya aku. Hanya aku yang bisa memberikannya padamu. Kamu tahu apa yang sebenarnya kuinginkan? Kebebasan. Aku hanya ingin kebebasan. Kebebasan? Mimpi aja. Seumur hidupmu, kamu tidak akan pernah punya kebebasan. Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Pergi. Beli obat untuk mengurangi bengkak. Antarkan ke Nona Song. Suruh dia jangan sampai mengganggu pekerjaan. Nona Song, ini obat yang Pak MU minta untukmu. Terima kasih. Dan, direktur memintamu masuk menemuinya setelah pakai obat. Ada apa lagi yang perlu Anda perintahkan? Kenapa tidak mendekat? Aku tidak akan memakanmu. Suapi aku. Temani aku. Jingchen masih sakit ya? Bagaimana kalau aku pijitkan untukmu? Dipijit pasti tidak sakit lagi.
Gimana? Sudah lebih nyaman kan? Ya, kamu sebentar lagi masuk kuliah. Nanti, kamu bisa menjalin hubungan yang menggabungkan. Aku hanya mau pacaran dengan Jing Chen. Nanti kalau aku sudah kuliah, kamu harus jadi pacarku. Kamu sudah janji padaku. Tapi kamu masih kecil. Nanti kalau sudah besar, kalau kamu ketemu orang yang lebih kamu suka. Tidak mungkin. Di dunia ini, orang yang paling sangat kusukai adalah kamu. Selalu kamu. Mu Jing Chen. Kalau semua ini tidak pernah terjadi, bisakah aku masih mencintaimu? Seperti dulu? Kamu. Aku tidak akan mati. Kamu boleh pergi. Song Yu. Jia Island Yi. Dia tidak sesederhana yang kamu kira. Biasanya kan harus lembur. Kenapa hari ini pulang kerja? Tuan Mu. Song Yu mana? Dia sudah pergi. Pergi bersama Direktur Lin. Terima kasih sudah membantuku menghubungi pemilik bengkel. Aku ada hal penting yang harus kubicarakan dengannya. Tidak apa-apa. Saya menepati janji. Makanlah. Ini kotor. Tidak usah, saya bersihkan sendiri. Ikut aku pulang. Mu Jingchen. Song Yu bukan aksesorimu. Dia punya hak untuk memilih siapa yang disukai. Dan bersama dengannya. Maksudmu, dia menyukaimu dan memilih untuk bersamamu? Sudah kukatakan. Dia punya hak untuk memilih. Bersama siapa? Kau tidak berhak ikut campur. Lin Yi, ku peringatkan kamu. Jika kamu berani mendekati Song Yu lagi, aku akan membuatmu dan perusahaanmu yang menyedihkan itu bankrupt. Tidakkah kamu lihat keadaan YE? Dia sangat ketakutan. Sikapmu seperti ini akan membuatnya takut. Yu. Lin Yi. Mu Jingchen. Hentakin. Lin Yi, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Mingger. Mu Jingchen, masalah antara aku dan kamu tidak ada hubungannya dengan Lin Yi. Jangan menyusahkannya. Baik. Masalah dengannya akan ku selesaikan lain kali. Sekarang, ikut aku pulang sekarang juga. YE. J'entends ta cute. Aku akan melindungimu.
Aku baik-baik saja. Kamu pergilah ke rumah sakit dulu untuk mengobati lukamu. Berhenti. Ayo kita pulang. Mu Jingchen. Bisakah kamu melepaskanku? Lupakan saja. Melepaskanmu? Tidak mungkin seumur hidup. YQ. Kamu baik-baik saja? Apakah yang Master MU menyusahkanmu? YQ. Jangan bertengkar dengan yang Master MU karena aku. Dia punya kekuasaan dan pengaruh. Bisa berbuat apa saja. Kita tidak bisa melawannya. Tapi Yue, tenang saja. Tidak peduli bagaimana MU Xiao menekanku. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ya. Aku menyukaimu. Sungguh sia-sia niat baik Bapak Lin. Tapi orang yang kamu sukai sekarang sedang duduk di pangkuanku. Mu Xiao, jangan memaksakan kehendak. Aku yang memaksakan kehendak, tapi di wajah Song Yu, aku tidak melihat sedikit pun ekspresi terpaksa. Bapak Lin, orang yang kamu sukai, apakah tidak memberitahumu bahwa dia adalah orangku? Jangan buru-buru. Sebentar lagi sampai di rumah. Lihat bagaimana aku menghukummu. Sayang. Malam ini kamu yang di atas. Boleh? Mu Jingchen. Aku tidak mau hidup seperti ini lagi. Kamu pikir aku mau? Kalau bukan karena ayahmu membunuh orang tuaku, aku sebenarnya juga bisa hidup seperti orang normal. Ayo, dia bukan orang seperti itu. Bagaimana kalau kecelakaan tahun itu? Ada rahasia lain? Laporan investigasi sudah keluar. Masih mau rahasia apa lagi? Aku tidak percaya ayahku akan melakukan hal seperti itu. Aku pasti akan menyelidiki kebenaran kecelakaan tahun itu. Tapi orang tuaku sudah meninggal. Apa masih ada artinya? Ada. Kalau ayahku bukan pembunuh orang tuamu, aku tidak perlu menebus dosa. Aku bisa pergi. Kamu ingin pergi? Pergi bersama Lin Yi? Sudah berapa kali aku bilang padamu, dia bukan orang baik. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Dia memang bukan orang baik.
Lalu apakah kamu orang baik? Aku baru bilang satu kalimat tentang dia. Kamu langsung membelanya seperti ini. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Lin Yi itu orang baik. Kamu tidak seharusnya memukul orang tanpa alasan yang jelas. Kamu ternyata memang menyukai Lin Yi. Song Yu. Aku tidak mengizinkannya. Cerungkin aku. Aku bisa jalan sendiri. Jalan apa lagi? Kakimu sampai lecet. Cuci yang bersih. Kalau kamu sakit, aku nggak akan urusin. Aku tunggu di luar. Mu Jingchen. Sampai kapan kamu mau bersikap panas dingin begini? Sampai kapan kamu mau menyiksaku? Terima kasih atas perhatianmu. Aku nggak butuh. Jangan suka sama orang lain. Nggak boleh. Sudah 10 tahun. Kamu mengurungku di sisimu. Sudah 10 tahun. Masih belum cukup? Apa aku nggak boleh punya hidupku sendiri, jalan hidupku sendiri? Mu Jingchen. Lepaskan aku ya. Kumohon. Mimpi. Ini kamu yang maksa. Kau hanya milikku. Jangan pergi. Nggak boleh suka sama orang lain. Bukannya kamu cuma mau coba? Baik. Aku berikan padamu. Lihat aku. Kamu paling suka kalau aku cium kamu di sini. Setiap kali aku cium kamu, tubuhmu langsung lemas. Mulutnya bilang mau ninggalin aku. Tapi tubuhmu jujur banget. Sekarang aku tanya kamu. Apa kamu suka Lin Yi? Tidak. Nggak suka. Cium aku. Cium aku. Mu Jingchen, kalau begini, kamu mau lepaskan aku? Ya sudah. Sekarang, kau sebenarnya milikku. Jangan harap bisa pergi seumur hidup.
Sudah 10 tahun, Song Yu. Kamu nggak akan tahu. Aku sudah mencintaimu selama 10 tahun penuh. Kalau semua ini nggak pernah terjadi, mungkin kamu masih gadis kecil yang selalu mengikutiku. Song Yu. Kalau aku mengaku kalah, apa kita bisa mulai lagi dari awal? Masih pagi. Aku harus berangkat kerja. Cuma kerjaan biasa. Nggak bakal dapat banyak uang. Chen Gan pergi. Yang kuperhatikan bukan uang. Nggak peduli uang? Berarti kamu peduli sama orang di kantor? Gimana? Sampai sekarang masih mikirin Lin Yi? Bukan karena Lin Yi. Terus karena apa? Karena cuma waktu kerja. Aku baru merasa seperti manusia. Waktu di rumah, nggak kayak manusia? Kenapa kamu merasa tertekan banget? Apa aku nyiksa kamu? Kamu bilang cuma waktu, kerja kayak manusia. Berarti di samping Lin Yi kayak manusia. Kenapa? Dia nggak nyiksa kamu, jadi kamu nggak merasa tertekan? Udah ku bilang, nggak ada hubungannya sama Lin Yi. Aku cuma mau kerja, cuma mau keluar. Aku cuma mau. Cuma mau ninggalin aku, ya? Udah kukatakan, seumur hidup kamu cuma bisa menebus dosa di sampingku. Karena kamu nggak nurut, terpaksa aku kurung kamu di sini. Mu Jingchen. Mu Jingchen. Lepasin aku. Kamu nggak bisa mengurungku di sini. Lepasin aku, Mu Jingchen. Aku nggak lapar. Ya, ini aku. Lin Yi, Dangereux à cul. kenapa kamu bisa di sini? Aku udah bayar dan menyuap. Pembantu di rumah Mu Jingchen. Ikut aku dulu. TAPI. Kalau Mu Jingchen tahu, dia nggak bakal lepasin aku. Kamu emang mau dikurung Mu Jingchen seumur hidup? Apa kamu nggak mau menyelidiki kidnapping Yang Dulu? Sekarang ikut aku. Aku antar kamu cari bos bengkel 4S itu. Oak. Aku ikut. Ayo pergi. Kamu, luka kamu ini. Maaf ya, aku yang ngeribetin kamu. Semua yang kulakukan buat kamu, semuanya atas kemauanku sendiri. Jangan bilang maaf. Gimana pelaksanaan rencananya? Udah dapat kepercayaan Song Yu belum? Aku yang urus. Kamu masih nggak percaya? Sebentar lagi aku ke rumah Mu Jingchen. Bujuk Song Yue keluar. Kalau gitu, aku tunggu kabar baiknya. Kamu mau grup MU, dan aku mau Song Yu. Kita sama-sama dapetin yang kita mau. Cepat, selagi Mu Jingchen belum pulang, ayo kita pergi. Kenapa?
Kamu selalu gak bisa nurut. Mu Jingshen. Kalau ada masalah, serang saja aku. Jean Gonggongu, YQ. Urusanku sendiri, akan kuselesaikan sendiri. Aku tak mau menyusahkanmu lagi. Pulanglah dulu. Mu Jingchen itu orang sinting. Bersamadia Songaberbaya. Mu Jingchen. Masalah antara kita berdua. Jangan lebakan orang lain. Hari ini kalian bisa bunuh aku, tapi aku tak akan biarkan kalian bawa Yue. Minggir. Lin Yi, kamu baik-baik saja? Sebenarnya kamu mau apa? Kamu harus sampai ada korban jiwa. Baru puas ya? Ini sudah keberapa kalinya? Kamu marah padaku karena orang lain? Lepaskan aku. Jean Gong Tarik. Aku bisa jalan sendiri. Kalau aku datang lebih lambat sedikit, apa kamu akan pergi dengan Lin Yi? Mu Jingchen. Masalah antara kita tidak ada hubungannya dengan Lin Yi. Jangan sakiti dia ya. Kenapa kamu begitu percaya pada Lin Yi? Kamu sudah dijual masih mau bantu menghitung uangnya? Lin Yi bukan orang seperti itu. Aku tak mau lagi mendengar hal apapun tentang Lin Yi dari mulutmu. Kalau kamu tidak punya urusan yang sangat mendesak, besok jangan datang lagi. Tuanmu, pemilik bengkel 4S waktu itu, sudah ditemukan. Jaga baik-baik orangnya. Aku sekarang langsung ke Nanshan. Siap. Aku mau keluar sekarang. Diam di rumah dengan baik. Kalau kamu berani kabur diam-diam lagi, kakimu akan kupatahkan. Tuan Mu, mobilnya sepertinya bermasalah. Aku cek dulu. Cepat periksa. Pak Kenanshan, tolong cepat sedikit. Anda ini bos Wang dari bengkel 4S Suben kan? Jangan panik. Sekarang aku telepon ambulans. Orang yang bunuh aku? Orang yang bunuh aku adalah Mu. Pas. Bos, bangunlah. Bangunlah. Barusan kamu bilang siapa yang membunuhmu? Pas. Dia barusan menyebutkan kata Mu. Siapa itu? Song Yu. Meninggal. Waktu aku baru datang, dia sudah seperti ini.
Langsung laporkan ke polisi. Kamu tunggu polisi di sini. Ya. Kenapa kamu di sana? Aku cuma mau menyelidiki kebenaran kecelakaan tahun itu. Kebenarannya akan kuselidiki. Tidak perlu kamu yang menyelidiki. Ini menyangkut ayahku, nama baik dan kehormatannya. Tentu saja aku harus menyelidikinya. Pokoknya, perkara ini, kamu tidak boleh menyelidikinya sendiri. Ini urusan ayahku. Kenapa kamu begitu otoriter? Aku. Songyu. Songyu. Kok panas sekali? Songyu. Songyu. Kenapa kamu di sini? Kenapa aku tidak boleh di sini? Kamu pingsan karena demam dan flu. Disuntik infus akan cepat sembuh. Bisa tidak disuntik? Ganti minum obat tidak bisa? Apa kamu takut disuntik? Jangan dilihat. Sebentar lagi akan baik. Suamimu benar-benar lembut dan perhatian padamu. Bukan. Dia. Perawat. Terima kasih atas kerja kerasnya. Tuanmu. Kematian pemilik bengkel. Sudah dilaporkan dan diselidiki. Selidiki lagi lebih teliti. Orang-orang yang baru-baru ini ditemuinya. Ya, tuanmu. Tidak sedikit pun curiga pada Nona Song, lagi pula dia sekarang dengan Lin Yi, sangat dekat. Aku takut dia dibuyuk oleh Lin Yi. Melakukan kesalahan. Diam. Aku tahu karakternya. Bunuh ikan saja tidak berani. Mana mungkin membunuh orang? Tidak mungkin dia. Di pihak Lin Yi, tambah beberapa orang untuk mengawasi. Ya. Hello, Lin Yi. Baik, sekarang juga aku akan menemuimu. Ya. Meskipun pemilik bengkel sudah meninggal, tapi istrinya. Maquin t'a eu ses yeux à tu. Aku akan mengajakmu menemui istrinya. Baik, aku akan menemuimu sekarang. Segitu buru-burunya mencari Lin Yi ya. Aku mencarinya untuk menyelidiki dengan jelas kebenaran kecelakaan ayahku. Berikan keadilan untuk ayahku. Aku juga tidak ingin terus-menerus memikul. Person bersalah seperti ini. Tidak ingin memikul person bersalah. Lalu bagaimana? Kamu bisa dengan alasan yang sah meninggalkanku. Sudah kukatakan. Aku akan menyelidiki hal ini. Jangan ikut campur. Hal ini melibatkan terlalu banyak. Dia terlibat. Pasti akan ada bahaya. Lepaskan aku. Songyu. Songyu.
Doctor, Pasien tidak boleh lagi mendapat stimulasi. Jika tidak diatur dengan baik, akan meninggalkan akar penyakit. maaf. Docté. Bagaimana kondisi pasiennya? Bukankah sudah kukatakan padamu, jangan lagi mengincar Song Yu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Masih pura-pura bodoh. Song Yu sekarang tubuhnya lemah, tidak tahan stimulasi. Aku peringatkan kamu, jangan bicarakan dengannya tentang kecelakaan tahun itu. Apakah di hatimu, Apa Kibnarantin itu? kamu sama sekali tidak peduli? Yang kamu pedulikan hanya, bagaimana bisa menyiksa Song Yu dengan baik? Memang begitu, lalu? Apa hubungannya denganmu? Kamu pikir kamu untuknya melakukan hal-hal itu? Aku tidak tahu. Aku peringatkan kamu untuk terakhir kali, jika kamu masih keras kepala, aku akan membuatmu dan Lin Si hilang bersama. Ternyata, Mu Jingchen tidak peduli. Apa kebenarannya? Hanya ingin menyiksaku. Ini Pak Lin yang menyuruhku memberikannya padamu. Lin Yi, Yue, jika kamu ingin pergi dari sini, ikuti saja perawat. Dia orangku. baik. Aku pergi. Kamu pakai ini dulu. Pak Lin akan menunggumu di tangga. Ya, aku sudah menyuruh orang. Menao Mu Jingchen. Cepat pergi. Lin Yi, terima kasih. Ya. Kamu sembunyilah di rumahku dulu beberapa hari. Ini akan membawa masalah bagimu. Kamu antar saja aku ke hotel saja. Ya, kamu tahu aku menyukaimu. Melakukan apapun untukmu. Accurela. Bagaimana ini bisa jadi masalah? Lin Yi, terima kasih. Tapi maaf, aku sekarang tidak ada pikiran untuk membicarakan hal cinta. Ya. Apakah kamu masih menyukai Mu Jingchen? Aku. Ada APA? Terpotong tanganku. Tunggu sebentar. Lain kali, kau tidak boleh masuk dapur lagi. Kalau kau terluka lagi, aku tidak akan peduli lagi padamu. Maaf. Aku hanya bercanda. Masa si kakak tidak peduli padamu? Kakak akan menemanimu seumur hidup. Kalau kau bohong lagi padaku, kuhukum kau seumur hidup. Tidak bisa bersama orang yang kau sukai. Bodoh. Mu Jingchen. Mengapa? Mengapa semuanya bisa berubah seperti ini? Mu Jingchen. Dia itu orang gila. Kalau kau tetap di sisinya, kau akan dalam bahaya. Pasiennya mana? Aku tidak tahu. Waktu aku masuk, aku juga tidak menemukannya. Kamu keluar dulu. Si Tenga Jam. Carry tahu alamat Songyu dan Lin Yi untukku. Siap.
Ayo pergi. Ya. Mulai sekarang, tinggallah di sini dengan tenang. Bahkan kalau MU Jingchen datang mencari, masih ada aku. Terima kasih. Lin Yi, buka pintu. Jangan paksa aku menyuruh orang menggusur tempat ini. YYQ sama sekali. Tidak ingin bersamamu. Mengapa kau harus memaksanya seperti ini? Song Yu. Kilyer. Mu Jingchen. Pergilah. Aku tidak akan kembali bersamamu. Jangan paksa aku membencimu. Song Yu. Kau mengancamku? Aku berhak menentukan kebebasanku sendiri. Aku ingin tinggal di tempat Lin Yi. Aku hanya ingin mencari tahu penyebab kecelakaan ayah. Tinggal di sini? Baik. Baik. Kau akan menyesal. Lin Yi. Kapan aku bisa menemui pemilik bengkel itu? Dia. Belakangan ini emosinya agak labil. Aku khawatir kalau kita menemuinya sekarang, akan membuatnya terpancing. Jadi kita tidak akan dapat informasi apapun. Begini saja, tunggu aku yang atur. Kenapa aku merasa beberapa kali ini Lin Yi selalu carry alasan untuk mencelak? Tenang saja, aku berbeda dengan MU Jingchen. Aku akan membantumu menemukan kebenaran di balik kecelakaan ayahmu. YYQ. Tuanmu, kasus pembunuhan pemilik bengkel 4S sepertinya berkaitan dengan Lin Yi. Dia pernah ke sana. Sebelum kejadian. Bahkan kalau bukan dia, pasti ada orang yang terkait dengannya. Tenang, Tuan MU, saya tahu harus berbuat apa. Nona Song, Direktur Lin mengalami kecelakaan mobil. APA, kecelakaan mobil? Allô. Tuan Lin, Song Yu sudah sampai di rumah sakit. Ok. Aku tahu. Tuan MU membuat kecelakaan ini untuk membunuhku. Untungnya aku beruntung. Hanya lecet sedikit. Dia menyasar perusahaanku seperti ini, membuat perusahaanku bangkrut. Semua itu untuk merebut Yue dari sisiku. Semua yang dilakukan MU Jingchen hanya untuk memaksaku kembali. Aku tidak boleh menyusahkan Lin Yi lagi. Apa katamu? Kamu masih mau kembali ke MU Jingchen? Kamu tahu sendiri MU Jingchen itu orang seperti apa. Kenapa kamu masih mau kembali? Kamu sampai segitunya menyukainya? Lin Yi, kamu menyakitiku. Maaf. Aku tadi terlalu emosi. Aku takut kalau kamu kembali padanya, dia akan terus menyiksamu. Masalah antara aku dan dia, jangan sampai melibatkan orang lain lagi. Kamu istirahat dulu saja. YQ. Kenapa setelah aku melakukan segini banyak untukmu, kamu tetap mau kembali ke sisinya? Bukannya kamu selalu ingin aku mengakui kamu? Baiklah. Sekarang kamu cari cara agar MU Jingchen menikahi putri keluarga Ye.
Kamu masih ingat untuk pulang? Mu Jingchen. Masalah antara kita berdua. Jangan lebatkan orang yang tidak bersalah. Siapa yang tidak bersalah? Lin Yi, ku beritahu kamu. Dia mati. 100 kali. Juga tidak akan cukup. Sampai sekarang pun, kamu masih membohongiku. Agar aku kembali, kamu sampai menyuruh orang menabrak kaki Lin Yi, dan membuat perusahaannya bangkrut. Mu Jingchen. Aku tidak pernah tahu, kamu orang yang begitu jahat. Aku jahat? Begitu ke karamu memandangku? Kenapa kamu percaya Lin Yi, tapi nggak percaya aku? Kenapa? Faktanya sudah jelas di depan mataku. Mau aku percaya kamu bagaimana lagi? Jangan bergerak. Sudah hidup bersamamu selama 10 tahun. Kamu lebih memilih percaya orang luar daripada aku. Aku percaya apa yang kulihat. Aku lihat Lin Yi terluka. Aku lihat perusahaannya bangkrut. Jangan sampai aku dengar nama Lin Yi lagi. Kamu cuma tahu memaksaku. Kamu tahu nggak, apa yang sebenarnya kuinginkan? Lepaskan aku. Maaf. Aku. Kalau kamu tidak mau percaya padaku, maka akan kuperlihatkan padamu. Orang baik yang kamu sebut itu sebenarnya berwajah seperti apa? Kamu ingin grup MU. Aku ingin Song Yu. Kita sama-sama dapat apa yang diinginkan. Kamu pasti penasaran, kenapa Lin Yi menjebakku? Karena dia adalah anak haram pamanku. Selama bertahun-tahun ini, pamanku berkali-kali berusaha menjebakku. Dia ingin menjadi penguasa grup MU. Lin Yi tentu saja, saya sekata dengannya. Dan lagi, Lin Yi tahu aku sangat memperhatikanmu. Jadi dia dengan sengaja mendekatimu. Apa dia pernah memberitahumu tentang latar belakangnya? Ya, apa setelah kamu pulang, orang itu menyakitimu lagi, aku akan menemuimu sekarang. Aku sudah tahu semuanya. Termasuk latar belakangmu. Lin Yi. Aku sangat mempercayaimu. Kenapa kamu menipuku? Bukan begitu. YQ. Dengarkan aku melakukannya karena terpaksa. Semua ini karena aku terlalu menyayangimu. Kita mulai sekarang, jangan bertemu lagi. Aku salah paham padamu. Maaf, aku telah menuduhnya. Dan tak sengaja memukulnya. Wajahnya masam banget. Kali ini mungkin susah menghiburnya.
Kejadian tadi adalah salahku. Jangan marah padaku lagi ya. Boleh? Jangan marah lagi. Kalau tidak, aku tidak tahu lagi harus bagaimana menghiburmu. Baru cium sekali, sudah menyerah? Aku tidak perlu permintaan maafmu. Kamu harus tetap di sampingku. Aku tidak mungkin seumur hidup tinggal di sampingmu. Kamu. APA. Sudah tidak mencintaiku lagi? Apa kamu hanya ingin meninggalkanku? Mu Jingchen. Aku pernah mencintaimu. Kamu tahu itu. Tapi sekarang, tempat ini bagaikan sangkar yang mengurungku, membuatku sesak napas. Sekarang aku hanya ingin lari. Lari sejauh-jauhnya. Dan tidak pernah kembali. Song Yu. Jangan bermimpi. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Dia bahkan sudah mau bertunangan. Aku malah lebih tidak bisa tinggal di sini. Kamu lagi ngapain? Beneran mau pindah? Kamu kan mau bertunangan dengan putri keluarga Ye. Ceneng Gamyu, mana mungkin mau ada wanita lain di villa ini? Kamu cemburu? Mana mungkin? Kamu beneran nggak peduli sama sekali? Tuan MU, Nona Ye sudah datang. Kakak Jingchen, aku ingat kamu paling suka makan ini. Makanlah yang banyak. Aku tidak suka kalau orang lain yang menyuapiku. Song Yu. Aku punya apartemen yang sangat besar, dekat kantor kalian. Nanti setelah aku dan kakak Jingchen menikah, kamu bisa pindah ke sana. Song Yu sudah tinggal di sini selama 10 tahun. Dia adalah bagian dari keluarga MU. Dia tidak akan pergi. Kalau kamu tidak suka, kamu bisa tinggal sendiri di apartemen itu. Song Yu. Aku tidak peduli apa hubunganmu dengan Jingchen dulu sebenarnya. Tapi sekarang dia sudah akan menikah denganku.
Kalau kamu masih punya rasa malu, masih punya harga diri, pergilah darinya atas kemauan sendiri. Aku tahu. Kamu sedang mencari pemilik bengkel itu. Kalau kamu mau pergi dari Jingchen dan keluarga MU atas kemauan sendiri, aku akan kasih tahu di mana dia. Beneran? Aku serius mau bertransaksi denganmu. Masa iya aku bohong? Kamu yakin? Pemilik bengkel itu tinggal di sini? Tentu saja. Kalau gitu, tunggu di sini dulu, aku mau lihat ke depan. Orangnya sudah kubawa. Kerjakan dengan rapi. Santai saja, uang yang kamu kasih sudah lebih dari cukup. Passt die Kamis Seele sei kein Denken Bike. Ibong. Cewek ini cantik ya. Badan juga bagus. Main dulu. Kalau gitu, kita berdua. Mein Yang Zero. Kamu mau apa? Jangan mendekat. Aku akan lapor polisi. Diam. Lepasin aku. Lepasin. Cepat. Tuanmu. Gawat, Nona. dia hilang. Jenggen. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Berhenti. Kamu istirahat dulu yang baik. Jenggen pergi. Kamu tahu siapa aku? Tahu. Kamu adalah Kakak Jingchen. Kamu yakin? Mau seperti ini? Kakak Jingchen. Tolong aku.
Yeah. Kera. Lupakan masa lalu. Kamu sudah bertunangan dengan putri keluarga Ye. Kalau gitu, aku... Sebenarnya aku ini apa? Pertunangan itu semua palsu. Mu Jingchen. Sekarang kamu. Masih cinta aku nggak? Sudahlah. Aku cuma tanya-tanya aja. Nggak usah dijawab. Perasaan suka itu nggak pernah berhenti. Pemilik bengkel wanita di Hotel Haong, kamar 1908. Dieter Bambezok. Kamu bilang, dulu waktu ayahku tahu, remnya bermasalah, jadi dia bawa mobilnya ke bengkel. Betul. Teru. Suamiku jelas-jelas nggak memperbaiki mobilnya. Tapi bilang sudah diperbaiki. Lalu menyuruh ayahmu bawa mobilnya pergi. Kalau kesalahannya bukan pada ayahku, kenapa waktu penyelidikan dulu, kalian sembunyikan kebenarannya? Setelah kecelakaan itu, suamiku dapat surat ancaman anonim. Menyuruh kami jangan bicara yang sebenarnya. Terus kenapa kamu masih cari aku? Sekarang suamiku sudah dibunuh. Accu t'a eu. Accu t'a eu. Yang berikutnya dibungkam. Manquin accu. Aku tahu kamu orangnya Mu Shao. Bantu accu Bujugdia. Suruh dia carikan cara untuk kirim aku ke luar negeri. Accu. Aku nggak mau mati. Aku nggak mau mati. Ayah. Aku akhirnya menemukan kebenarannya. Ayah benar-benar difitnah. Orang tua Mu Jingchen, bukan dia yang bunuh. Mu Jingchen. Dengar kabar ini, kamu senang gak? Apa kita bisa kembali seperti dulu? Mu Shao, menurutmu draft kerjasama ini, bagaimana? Aku masih cukup percaya diri, keluarga kita berdua. Kalau kamu berani lagi melakukan hal yang menyakiti Song Yu, aku akan hentikan semua kerjasama dengan keluarga YMU. Mu Shao. Kebenaran kecelakaan tahun itu, bilam kamu beritahu Song Yu kan? Mu Shao bukan kuma bilam beritahu Song Yu. Tapi juga menggalang halanjanya kari kebenaran. Mu Shao, kamu sengaja mau menyusahkan dia? Atau menghinanya? Aku sudah tahu dari dulu, terus kenapa? Urusanku dengan Song Yu. Nggak ada urusannya dengan orang luar, buat ikut campur. Sebenarnya kamu mau bilang apa? Draft kerja sama ini lanjut. Hal ini, aku pasti nggak akan beritahu Song Yu.
Halo. Belum ketemu, Podao. Kirim lebih banyak orang buat cari. Hello, Young Master. Nona sudah ketemu. Dia kecelakaan. Korban kehilangan banyak darah. Kami sudah berusaha maksimal. Mohon sabar. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin mati begitu saja. Aku tidak percaya. Pak, tolong tenant sedikit. Tabah ya, Pak. Pak. Song Yu, maafkan aku. Ini semua salahku. Bangganlah, tolong. Bangganlah, tolong. Aku terlalu egois. Aku mengikatmu di sampingku. Aku terlalu pengecut. Tidak berani mengakui bahwa aku mencintaimu. Song Yu, semua ini adalah salahku. Asalkan kamu bangun. Kamu boleh memukul atau memarahiku. Bangganlah, tolong. Pak. Kak Song, bos menyuruhku mengantar kontrak. Bisa bantu antar untukku? Boleh, kebetulan aku ada di dekat kantor. Aku yang ambil saja. Terima kasih, Kak Song. Mu Shao. Aku sudah menyuruh sekretarisku untuk membawa proposal proyek kita kali ini. Kusini. Segera sampai. Nanti Anda lihat. Saya yakin. Kedua perusahaan kita pasti akan bekerja sama dengan baik. Hari ini, santai saja. Sudah datang. Masuk. Direktur Sang, dokumen sudah diantar. Baik. Song Yu. Song Yu, kamu tiga berpura mati untuk menipuku? Kalian Kino? Tidak kenal. MU Shao pasti salah orang. Kamu mirip dengan adik perempuan Jing Chen, sangat mirip. Tapi adik perempuannya sudah meninggal dalam kecelakaan. Mu Shao harap tabah.
Direktur Zhang, lihat, dokumen ini juga sudah diantar. Kalau ingin bekerja sama, harusnya tunjukkan sedikit kesungguhan dong. Betul. Masih bengong apa? Cepat ambilkan segelas minuman. Hormati MU Xiao dengan baik. Mu Shao, Silakan. Silakan. Silakan duduk. Bengong apa lagi? Kerjaan nggak mau? Ayo, ayo. MU Xiao, saya menghormati Anda. Ganti dengan jus. APA, Perutku tidak enak. Tidak minum alkohol. Baik, baik, baik. MU Xiao bilang minum apa? Kita ikut minum apa? Ganti dengan jus. Jangan bengong. Dan juga yang ini. Nona Yi. Ini calon nyonya MU. Harus dihormati dengan baik. Ayo, cepat. Nyonya Miu, saya menghormati Anda. Camille, benar-benar belum pernah bertemu dengan Jing Chen? Hanya pernah melihatnya di laporan keuangan. Sayang sekali. Aku tadinya berencana mengundang adik perempuan Jing Chen untuk menjadi bridesmaid di pernikahanku. Aku ingin dia menyaksikan saat paling bahagia kakaknya. Direktur Zhang, dokumen sudah diantar. Aku duluan ya. Makan bersama, yuk. Diam saja ngapain? Bisa makan satu meja dengan Tuan MU. Itu adalah keberuntungan yang kamu dapatkan dari 8 kehidupan. Ayo, tuangkan. Tunggu. Ganti dengan jus jeruk. Dia alergi mangga. Gak apa-apa, dia salah ingat. Aku bisa minum. Tuan MU dan Nona Ye bisa dibilang adalah Pasangan yang ditakdirkan. pasangan yang sempurna. Aku juga dengar, Tuan MU untuk pernikahannya kali ini khusus mendatangkan dari Eropa Desena top. untuk memesan sebuah gaun pengantin, khusus untuk pengantinnya. Bisa dibilang, benar-benar unik dan tak ada duanya. Hebat. Sudah lama ku siapkan untuknya. Jing Chen, memang begitulah dia. Begitu jatuh cinta, dia akan memberikan segala yang terbaik di dunia. Kay Hadapengku, bahkan anak dari pembunuh, yang dulu menyebabkan kematian orang tua Jing Chen. Jing Chen pun menampungnya. Oh ya, kecelakaan mengerikan 10 tahun lalu itu. Pernah dengarkan? Aku biasanya tidak memperhatikan hal-hal seperti itu. Tidak tahu. Pelaku kecelakaan itu sungguh keterlaluan. Maken. Ayo, ayo, ayo. Tuan MU suka makan udang tumis sayuran. Aku ingat. Bukan Tuan Mu yang suka hidangan ini. Aku yang suka hidangan di depanku ini. Jing Chen itu karena menyayangiku, baru menaruh hidangan ini di depanku. Perhatian Tuan MU pada Nona Ye sungguh membuat iri. Direktur Zhang, masih ada urusan di perusahaan. Aku duluan ya. Baik. Tuan Yu, apa maksudmu ini? Kenapa kau membohongiku?
Kau tahu tidak aku? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Sudah kubilang jangan minum jus mangga. Ayo, aku antar kamu ke rumah sakit. Tadi di dalam ruang privat, sudah kujelaskan dengan jelas. Aku tidak mengenalmu. Sekarang kau menggangguku. Berkata seperti ini di sini, Tuan Yu. Dengan melakukan ini, kau tega pada tunanganmu sendiri? Kumohon kedepannya jangan lagi menyangka aku sebagai kenalanmu. Song Yu, untung kamu tidak mati. Untung masih ada kesempatan bagiku untuk menebus kesalahan padamu. Hello, Lin Yi. Hari ini aku melihat Song Yu. Wanita ini, lambat laun akan merusak rencana kita. Kamu urus saja MU Jingchen. Urusania. Biar aku yang tangani. Akhirnya minggu ini selesai. Besok aku pasti tidur sampai bangun sendiri. Kak Song, kamu gimana? Besok ada rencana apa? Belum kepikiran sih. Mungkin. Juga tidur sampai bangun sendiri. Kalau gitu, aku duluan ya. DH. Ya. Aku tahu kau masih hidup. Kenapa kau di sini? Selama ini aku terus mencarimu. Hal yang dulu itu salahku. Tapi itu karena aku terlalu menyukaimu. Ya. Beri aku kesempatan lagi, ya. Lepaskan dia. Mu Jingchen. Kau sudah melakukan hal yang sangat menyakiti dirinya. Beraninya kau datang ke sini. Kamu tidak pernah melakukannya? Kau sebentar lagi akan menikah dengan Yesin. Beraninya kau masih. Mangangu YYU. Urusanku dengan Song Yu, bukan urusanmu, seorang orang luar, untuk ikut campur. Kalian berdua pergi saja. Aku tidak ingin melihat kalian berdua. Ya. Selama aku masih ada, jangan coba-coba mendekatinya lagi. Hentikan. Lin Yi, kamu mau apa? Song YYU. MU Jingchen sudah melakukan begitu banyak hal yang menyakitimu. Bagaimana bisa kau masih memaafkannya? Kamu juga sudah menyakitiku. Apakah aku juga harus memaafkanmu? Pergilah. Kenapa apapun yang dilakukan MU Jingchen, kau selalu tanpa prinsip. Mamblania. Quel obégitu, Jean-Gon Salagan. Aku benar-benar mengira kau sudah meninggal. Selama setengah tahun ini, aku terus mencarimu. Tapi untungnya Tuhan. Baik Heitai. Kau masih hidup. Perutku sakit. Temani aku ya. Boleh? Aku cuma ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu. Dulu, aku sudah menyelidiki kebenaran soal kecelakaan itu. Kecelakaan ayahmu. Dalangnya adalah ibu tirimu. Tapi dia sudah ditangkap. Dulu dia punya utang judi yang sangat besar. Jadi dia ingin menipu asuransi. Makanya, dia membuat kecelakaan itu untuk menipu uang ganti rugi. Itu sudah seharusnya dia terima. Song Yu,
Maaf. Ini semua salahku. Aku yang tidak mencari tahu kebenarannya. Lalu memperlakukanmu seperti itu. Aku yang menyakitimu begitu dalam. Maaf. Aku selalu mencintaimu. Songyu, Songyu. Beri aku kesempatan lagi. Maafkan aku ya. Asalkan kau mau memaafkanku. Aku rela melakukan apapun. Songyu. Songyu. Mu Jingchen. Kau tahu kenapa dulu aku pura-pura mati? Yaitu untuk menghindarimu, menjauh darimu. Hal-hal yang sudah lewat. Antara kita cinta atau tidak cinta. Semuanya sudah aku lepaskan. Kita tidak bisa kembali lagi. Kau mengerti? Kumohon mulai sekarang, jangan ganggu hidupku lagi. Yue, biar aku antar kamu pulang. Aku pulang sendiri. Lin Yi, apapun yang terjadi antara aku dan Mu Jingchen, tidak akan mempengaruhi sikapku padamu. Mulai sekarang, kita jangan bertemu lagi. Song Yu. Kenapa setelah aku melakukan segalanya, aku tetap tidak bisa mendapatkanmu? Ayah benar. Caraku terlalu lembut. Kamu yang memaksaku. Lin Yi, Song Yu. Kamu benar-benar tidak mau nurut. Aku bicara baik-baik padamu. Kamu tidak mau dengar. Kamu malah memaksaku menggunakan cara ini untuk menekanmu. Lin Yi, kamu mau apa? Aku mencintaimu sepenuh hati. Tapi bagaimana sikapmu padaku? Kamu malah terobsesi pada Mu Jingchen, si orang gila itu. Kamu sangat menyukainya. Jadi aku ingin tahu. Kalau dia tahu kamu sudah kumainkan, apakah dia masih mau? Meneri Mamu? Lin Yi, tenang dulu. Tenang? Kenapa? Kenapa sih? Aku menyukaimu, tidak kalah darinya. Kenapa kamu malah menyukainya? Aku juga ingin tahu. Tapi aku memang tidak bisa melupakannya. Jangan, Lin Yi. Bukannya Mu Jingchen. Baling Sukaini? Hari ini biar dia juga merasakannya. Song Yu, kamu di mana? Yue tentu saja ada di sini bersamaku. Yue sudah bersamaku sepanjang malam. Dan sangat antusias padaku. Oh ya, Yue juga bilang, dia selalu mencintaiku. Sedangkan untukmu, dia hanya punya kebencian. Song Yu? Apa yang dikatakan Lin Yi tidak benar kan? Dia mengatakan yang sebenarnya. Mu Jingchen, aku membencimu. Aku hanya berharap. Seumur hidupku, aku tidak pernah bertemu denganmu. Song Yu. Bagaimana caranya agar kamu bisa memaafkanku? Apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan memaafkanmu. Song YQ. Sudah sampai saat ini, kamu masih mau mengorbankan diri untuk melindungi Mu Jingchen, tidak ingin dia terlibat. Kamu takut aku menembaknya? Baik juga. Setidaknya Mu Jingchen sudah putus asa. Lepaskan aku.
Kamu baik-baik saja? Kamu terluka? Ayo kita pergi dari sini dulu. Song YE. Kalau aku tidak bisa mendapatkanmu, maka aku akan menghancurkanmu. Maka aku akan menghancurkanmu. Mu Jingchen. Mu Jingchen, kamu baik-baik saja? Mu Jingchen. Mu Jingchen. Mu Jingchen, kamu baik-baik saja? Ini semua salahku sendiri. Anggap saja ini sebagai penebusan dosaku. Mu Jingchen. Mu Jingchen, sadarlah. Tanya, aku akan panggil ambulans sekarang. Lin Yi, aku mohon padamu. Cepat panggil ambulans. Aku mohon padamu. Mimpi. Orang yang paling kubenci seumur hidupku adalah dia. Aku mustahil menyelamatkannya. Kalau mau aku selamatkan dia juga bisa. Kecuali kamu mau menikah denganku. Baiklah. Kamu begitu mencintainya. Kalau begitu, matilah bersama-sama. Mu Wei dihukum penjara seumur hidup karena memanipulasi pasar saham dan menyewa pembunuh. Lin Yi dihukum penjara seumur hidup atas percobaan pembunuhan. Aku nggak ada tenaga, tolong kupasin dong. Aku lihat sendiri, kamu ke toilet sendiri. Kenapa? Sekarang jeruk aja, nggak bisa kupas sendiri? Aku justru karena ke toilet sendiri. Jadi cedera. Aku nggak peduli, sekarang aku nggak ada tenaga sama sekali, aku nggak bisa jauh darimu. Bagaimana dengan Yesin? Mary. Setelah Lin Yi ditangkap, dia ingin kabur. Dia diam-diam cari agen gelap untuk menyelundup ke negara tetangga. Tapi di tengah jalan, kapalnya kena badai. Semua orang di kapal itu tewas. Sebenarnya aku baru tahu belakangan ini tentang kebenaran kecelakaan itu, kematian orang tuaku dulu. Tidak ada hubungannya dengan ayahmu. Ayahmu juga korban. Tapi selama bertahun-tahun ini, aku selalu pakai alasan ini untuk menahanmu di sisiku. Aku benar-benar nggak bisa mikir alasan lain untuk membuatmu tetap di sisiku. Aku terlalu egois dan menyakitimu. Maafkan aku. Kamu bahkan gak pernah tanya aku. Bagaimana kamu tahu? Aku gak akan dengan rela hati tetap di sisimu? Kamu mau menikah denganku? Itu tergantung. Apakah kamu bisa pulih dengan baik? Soalnya, aku gak mau nikah sama orang yang kesehatannya buruk. Sekarang juga aku buktikan. Aku sudah punya tenaga. Nona Song, ini adalah gaun pengantin, yang 5 tahun lalu sudah yang Master MU, desain khusus untuk Anda. Coba Anda pakai. Baik, aku coba.
Hello. Bisa tolong kancingkan kancingnya? Jangan bergerak. Cantik sekali. Saka. Saka. Sepuluh tahun yang lalu, aku sudah ingin melihatmu. Memekanya. Meski agak terlambat, tapi untungnya yang memakai tetap kamu. Dan memang harus kamu.